Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita akan melanjutkan tentang UX Design Process. Di pertemuan ini kita akan membahas tentang Design Thinking. Design Thinking adalah pendekatan inovatif yang dapat digunakan untuk menciptakan produk yang lebih baik dengan berfokus pada pengguna dan masalah yang perlu dipecahkan. Ini dapat dianggap sebagai evolusi dari Human Centered Design, HCD. Karena Design Thinking menggabungkan elemen-elemen HCD dan mengembangkannya menjadi suatu kerangka kerja yang lebih komprehensif. Berikut adalah 5 fase dari Design Thinking. 4Z. Define, Ideate, Prototype dan Tes. Peralatan yang sering digunakan dalam praktik Design Thinking. Yang pertama adalah Sticky Note. Sticky Note adalah alat penting dalam proses Design Thinking. Sticky Note digunakan untuk mencatat ide, observasi, atau catatan selama sesi pemikiran ide. Yang kedua adalah notebook. Notebook atau buku catatan adalah tempat di mana anggota tim dapat mencatat pengamatan, catatan, atau sketsa selama fase empati atau ideasi. Ini membantu dalam mencatat informasi yang ditemukan selama wawancara dengan pengguna atau dalam menangkap ide-ide kreatif. Yang ketiga adalah papan tulis. Papan tulis besar atau whiteboard sering digunakan untuk visualisasi ide, konsep, dan aliran pekerjaan. Ini memungkinkan anggota tim untuk berkolaborasi secara visual dan menggambar diagram, grafik, atau peta konsep untuk membantu dalam pemecahan masalah dan perencanaan. Yang terakhir adalah ruangan kreatif. Ruangan yang dirancang khusus untuk sesi Design Thinking dapat sangat mendukung kolaborasi dan kreativitas. Ruangan ini dapat memiliki fasilitas seperti meja bundar, kursi yang dapat diatur, dinding yang dapat digambar, dan peralatan audiovisual untuk memfasilitasi presentasi dan diskusi. Tahap pertama dalam proses Design Thinking, yaitu empati. Pada tahap empati, apa yang kita lakukan adalah benar-benar mencoba untuk melihat dunia dari sudut pandang pengguna. Kita ingin memahami kebutuhan, tujuan, frustrasi, dan bahkan emosi pengguna. Dengan memahami pengguna dengan baik, tim desain dapat menciptakan solusi yang lebih relevan, efektif, dan memuaskan. Misalnya, jika kita merancang aplikasi untuk pelajar, kita mungkin akan berbicara dengan pelajar secara individu atau dalam kelompok kecil. Kita ingin tahu bagaimana mereka belajar, apa tantangan yang mereka hadapi, dan apa yang mereka harapkan dari aplikasi tersebut. Jadi, empati adalah langkah kunci dalam Design Thinking yang membantu kita membangun dasar yang kuat untuk desain produk atau pengalaman pengguna yang efektif. Ini melibatkan mendengarkan, belajar, dan merasakan seperti pengguna, sehingga kita dapat menciptakan solusi yang benar-benar relevan dan bermanfaat bagi mereka. Pada tahap empati, dalam proses Design Thinking, langkah utama adalah mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang pengguna. Ini mencakup wawancara aktif dengan pengguna potensial, observasi langsung dari pengguna dalam konteks penggunaan yang sesungguhnya, analisis data dan temuan dari penelitian pasar, serta pembuatan persona atau profil khayalan yang mewakili pengguna utama. Tujuannya adalah untuk merasakan dan memahami perasaan, kebutuhan, masalah, dan perspektif pengguna secara mendalam, sehingga tim desain dapat membentuk landasan yang kuat untuk merancang solusi yang relevan, efektif, dan memuaskan dalam tahap-tahap berikutnya. Tahap Define membantu kita merumuskan dengan jelas masalah atau tantangan yang ingin kita pecahkan. Tahap Define ini sebagai langkah pertama dalam membangun fondasi yang solid. Pada tahap Define, tujuan utamanya adalah menggali lebih dalam ke dalam apa yang kita pelajari dari pengguna selama tahap 4Z. Itu berarti kita telah melakukan wawancara, observasi, dan interaksi dengan pengguna untuk memahami perspektif mereka. Sekarang, tiba saatnya untuk menguraikan masalah yang nyata yang mereka alami. Pain point. Dalam konteks pengalaman pengguna, UX, mengacu pada masalah atau ketidaknyamanan yang dialami oleh pengguna saat menggunakan produk atau layanan tertentu. Ini adalah aspek yang seringkali menjadi sumber frustrasi atau ketidakpuasan pengguna dan dapat menghambat pengalaman mereka. Berikut adalah contoh pain point dari user pada platform pendidikan atau belajar online. Ada yang bilang tidak ada waktu untuk belajar. Terus saya tidak suka pada UI-nya.
banyak iklannya, materi tidak jelas, dan lain sebagainya. Ini sebagai contoh permasalahan yang dialami oleh user. Selanjutnya dari permasalahan yang ada, kita tempatkan user sebagai pusat dari objek permasalahan. Karena yang mengalami masalah itu adalah user, kita harus menempatkan pikiran dan sudut pandang kita ke user. Misalnya dari permasalahan sebelumnya user tidak mempunyai waktu untuk belajar. Maka kita harus memikirkan solusi apa yang bisa memecahkan permasalahan ini. How might we adalah pertanyaan yang digunakan untuk merangsang pemikiran kreatif dan menciptakan solusi inovatif untuk masalah atau tantangan yang dihadapi dalam desain produk atau layanan. Dengan pertanyaan, how might we, kita dapat memulai sesi ideasi dan berkolaborasi dengan rekan-rekan kita untuk menciptakan berbagai solusi yang kreatif dan inovatif. Tujuannya adalah untuk menghasilkan ide-ide segar yang dapat membantu kita mencapai tujuan desain kita. Jadi, ingatlah, ketika Anda mendengar atau melihat pertanyaan, how might we, dalam konteks desain atau inovasi, itu adalah sinyal bahwa kita sedang mencoba untuk mengubah masalah menjadi peluang dan menciptakan solusi yang lebih baik. Itu adalah alat yang kuat dalam perancangan produk dan inovasi yang bisa membantu kita berpikir lebih kreatif dan efektif. Contoh dari permasalahan sebelumnya tidak ada waktu untuk belajar. Nah, untuk how might we-nya bagaimana meningkatkan minat belajar user. Selanjutnya kita voting how might we-nya. Voting dalam konteks how might we adalah metode untuk memprioritaskan ide-ide yang dihasilkan dalam sesi ideasi ketika tim atau kelompok berusaha mencari solusi kreatif untuk suatu masalah atau tantangan. Jadi, tujuan utama voting dalam how might we adalah untuk membantu tim atau kelompok dalam mengambil keputusan yang lebih terinformasi dan mengarahkan upaya mereka dalam mengembangkan solusi yang paling menjanjikan untuk masalah atau tantangan yang dihadapi. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.